Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita masih dapat belajar bersama pada kesempatan yang baik ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai perencanaan produk, pengembangan produk yang sesuai dengan perilaku konsumen di era new normal. Seperti kita ketahui, virus COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan Corona Attack sudah berlangsung kurang lebih hampir 7 bulan, 8 bulan semenjak di bulan Desember dan sudah masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret. Bulan Maret itu sudah mulai menyebar di Indonesia sampai dengan saat ini, dan sampai saat ini pun belum diketemukan antivirusnya seperti itu. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah banyaknya perubahan-perubahan perilaku baik dari konsumen maupun dari produsen yang terjadi pada saat ini. Yang kita akan bahas saat ini adalah apa yang harus kita lakukan sebagai pelaku UMKM, usaha kecil menengah, maupun pebisnis-pebisnis awal yang ingin memulai usahanya. Saat ini kita akan bahas mengenai the 4 mega shift consumer behavior in COVID-19. Yang pertama adalah gaya hidup baru stay at home dengan WFH atau work from home karena social distancing. Lalu yang kedua, banyaknya korban nyawa akibat COVID-19 melahirkan masyarakat yang empati dan syarat solidaritas sosial. Lalu yang ketiga, adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik dan beralih ke media digital. Dan yang keempat, teori Maslow. Konsumen bergeser dari puncak piramida, aktualisasi diri dan kehormatan, ke dasar, yaitu makanan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini, apa yang harus dilakukan oleh UMKM atau pebisnis muda atau yang baru melakukan usahanya. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, lakukan riset konsumen. Kedua, evaluasi produk. Ketiga, evaluasi harga dan perhatikan kompetisi. Yang keempat, fokus penjualan di saluran online. Yang kelima, jangan abaikan distributor. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah lakukan riset konsumen. Tujuan dilakukannya riset konsumen adalah mengetahui karakteristik konsumen dalam menghadapi krisis terkait dengan perubahan perilaku konsumen, perubahan prioritas konsumsi, produk yang dibutuhkan, perubahan selera konsumen, daya beli konsumen, pendapat tentang suatu produk. Nah, bagaimana caranya? Dari mana kita dapatkan data-data tersebut? Biasanya kita dapatkan dari pencatatan penjualan di periode-periode sebelumnya. Nah, alangkah baiknya memang dalam usaha itu kita harus punya catatan-catatan tentang penjualan, catatan tentang keuangan, catatan tentang database konsumen yang pada saat seperti ini memang dirasakan sangat perlu dan bisa digunakan sebagai database untuk melakukan riset terhadap konsumen. Dengan melakukan riset terhadap konsumen, kita dapat mengetahui menurunnya orang bepergian menjadi stay at home. Nah, kita bisa lihat di sini memang perilakunya sudah berubah. Orang-orang cenderung untuk stay at home atau berdiam diri di rumah dibanding harus bepergian keluar rumah. Yang kedua, meningkatnya online shopping dan orang berpikir dari keinginan ke kebutuhan. Ya, di sini kita lihat keinginan ke kebutuhan. Kalau keinginan itu banyak, tapi kebutuhan itu lebih spesifik dan lebih bermanfaat atau lebih utama seperti itu. Nah, itu bisa kita baca kebutuhan-kebutuhan itu dengan data-data yang ada. Lalu yang ketiga, food delivery, dari kemewahan ke fungsi. Ya, di sini kita lihat konsumen saat ini lebih memikirkan fungsi dibandingkan dengan kemewahan. Lalu yang keempat adalah frozen food, solusi kenyamanan.
konsumen milenial lebih suka memasak yang simple dan comfortable, maka frozen food dan kemasan ready to cook akan menjadi pilihan. Selain simple, biasanya produk-produk frozen food ini lebih variatif dan lebih lama masa manfaatnya karena sudah melalui proses frozen seperti itu. Dan saat ini memang sudah banyak yang beredar di pasaran produk-produk yang tadinya tidak terfikirkan untuk dilakukan secara frozen food, sekarang sudah mulai dilakukan. Bahkan terakhir yang saya ketahui ada mie ayam pun sudah dilakukan frozen, ya seperti itu. Jadi sudah mulai beralih dari penjualan konvensional menjadi produk-produk frozen food. Berikutnya adalah zoomable workplace at home. Work from home memunculkan tren baru, zoomable workplace di rumah. Kalau sebelumnya populer istilah instagramable, maka kini ada istilah tempat bekerja di rumah yang zoomable. Tren ini dipicu oleh popularitas aplikasi Zoom untuk melakukan meeting virtual. Jadi memang mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jika kita tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, maka langkah yang paling tepat dilakukan adalah memindahkan aktivitas itu ke dalam rumah. Nah, salah satu aplikasi yang memadai yang banyak digunakan untuk virtual meeting itu adalah salah satunya Zoom. Ini bisa dilakukan untuk rapat, untuk proses belajar mengajar dan lain-lain. Yang keenam adalah gaya hidup dengan tidak bersentuhan langsung. Self-distancing melahirkan gaya hidup baru, yaitu contact-free lifestyle. Belanja dilakukan secara online untuk menghindari paparan virus. Nah, di sini kita bisa lihat memang pada dasarnya saat terjadinya transaksi jual beli itu biasanya kita kalau yang konvensional yang lama itu biasanya ada tatap muka, ada pertemuan. Nah, ini mulai beralih ke penjualan atau transaksi secara online untuk menghindari paparan virus, dan memang ini sudah banyak diminati oleh konsumen dan produsen-produsen yang ada. Berikutnya, jamu is the new espresso. Nah, biasanya banyak orang yang tidak suka jamu pada periode-periode sebelumnya, tapi pada saat wabah COVID-19 ini, jamu menjadi minuman yang paling banyak dicari dan menjadi lifestyle. Jamu is the new espresso. Biasanya orang-orang yang tidak suka jamu menjadi suka. Karena apa? Karena kebutuhan. Karena di dalam jamu itu biasanya terkandung unsur-unsur yang dapat menunjang imunitas tubuh, menunjang kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedelapan adalah solusi pembayaran pay later. Nah, di sini biasa kita masih melakukan penjualan atau proses transaksi jual beli itu bersifat cash. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, orang mulai beralih karena tidak mau menggunakan uang tunai dalam bentuk uang kertas yang bersentuhan langsung dengan uang yang salah satu yang merupakan sarana atau tempat terjadinya penularan virus COVID-19 tersebut. Orang mulai beralih ke GoPay, OVO, Tokopedia. Itu merupakan salah satu solusi bertransaksi yang terjadi pada saat ini. Lalu bangkitnya empati dan solidaritas. Nah, kita lihat dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak pelaku-pelaku usaha yang tidak dapat menjalankan usaha dengan semestinya. Banyak karyawan yang di PHK, ada yang dirumahkan juga. Nah, ini akan menimbulkan suatu permasalahan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Nah, pada dasarnya masyarakat kita adalah masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang mempunyai kesetiakawanan sosial yang tinggi dan mudah berempati serta memiliki solidaritas yang cukup baik. Dengan adanya COVID-19 ini terlihat banyak masyarakat yang saling membantu satu sama lain. Nah, ini bisa menjadikan sarana untuk pelaku UMKM mulai mengembangkan usahanya. Salah satunya adalah memberikan paket-paket untuk penjualan nasi kotak, untuk sedekah, untuk pemberian ke panti-panti asuhan dan sebagainya. Demikian. Lalu berikutnya adalah evaluasi produk.
Nah, poin yang kedua adalah evaluasi produk. Konsumen saat ini selektif memilih produk yang tepat, produk yang berkualitas bagus dengan harga yang terjangkau. Karena kondisi keuangan yang belum stabil, konsumen tidak akan memilih produk-produk yang bermerek terkenal dengan harga mahal, tetapi konsumen lebih memilih itu harga yang relatif lebih murah dan mempunyai manfaat yang tinggi. Jadi untuk pelaku UMKM ini harus dilihat sebagai peluang yang besar, karena pada dasarnya kondisi keuangan yang belum stabil ini akan sangat mempengaruhi daya beli dari masyarakat. Riset 4 faktor alasan kenapa konsumen memilih brand kuliner. Nah, ini brand kuliner ini mulai meningkat gairahnya dalam dunia usaha UMKM khususnya. Yang pertama, lokasi yang dekat dengan rumah atau tempat kerja. Contoh, memesan kuliner yang lokasinya dekat, semakin cepat dan tidak basi. Nah, dengan adanya lokasi-lokasi yang strategis di tengah masyarakat, di tengah orang-orang yang membutuhkan makanan atau konsumsi, ini bisa kita jadikan ladang untuk memulai usaha atau bisnis yang lebih tepat. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kebersihan dan higienis. Nah, pada dasarnya karena kita berhadapan dengan virus yang notabene-nya adalah virus yang dapat menyebar dari konsumen satu maupun orang satu ke orang yang lain, maka sangat penting untuk kita menjaga kebersihan atau higienisnya suatu produk. Nah, contoh pengolahan dan penyajian makanan yang minuman dan higienis dan terjamin kebersihannya pasti akan lebih diminati oleh konsumen, karena konsumen juga tidak mau beresiko untuk tertular virus. Yang ketiga, ketersediaan produk makanan segar, ready to eat, yang fresh. Nah, ini makanan yang sehat dan fresh sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Dibutuhkan penunjang-penunjang kesehatan. Makanan yang fresh adalah makanan yang sangat dicari pada saat ini. Lalu berikutnya, harga yang kompetitif menjadi pilihan konsumen. Nah, karena faktor ekonomi tadi, biasanya masyarakat lebih selektif atau lebih memilih untuk pada saat melakukan pembelian, dia akan melihat harga mana yang lebih kompetitif dengan mutu yang lebih baik. Lalu apa saja strategi-strategi yang harus dilakukan UMKM untuk produk-produknya di saat new normal saat ini? Yang pertama, kenali jenis makanan untuk dijajakan. Pentingnya mengenali keragaman jenis makanan yang disukai oleh masyarakat. Di tengah pandemi, masyarakat cenderung memilih makanan yang praktis dan tahan lama. Nah, jadi kita harus mengetahui apa jenis makanan yang diminati oleh masyarakat pada saat ini, ya, sesuai dengan kondisi dan perekonomian yang ada pada saat ini. Lalu berikutnya, kita harus membuat visual makanan yang lebih menarik. Karena sistem penjualannya sudah banyak beralih ke online, maka kita perlu membuat konten visual yang menarik dan berkualitas. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kita membuat packaging yang menarik, yang kedap udara, yang higienis, yang berbeda dengan produk-produk lainnya. Nah, karena apa? Karena kedepannya itu produk-produk itu banyak macamnya dan banyak yang jual. Nah, jadi salah satu yang bisa meningkatkan produk yang kita tawarkan adalah dalam bentuk packaging yang menarik atau pembuatan konten-konten visual yang menarik. Karena pada dasarnya manusia itu lebih suka menonton daripada membaca. Nah, alangkah baiknya mungkin bisa dibuatkan video advertising seperti itu, atau bisa menggunakan juga feed di Instagram atau brosur-brosur yang di-share melalui media sosial, WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang berikutnya, promosi dengan diskon atau paket menu tertentu.
Untuk bisnis makanan dan minuman, promosi bisa dibuat dengan memberikan harga diskon atau paket menu tertentu lainnya. Promosi yang tepat di tengah kondisi pandemik sebaiknya lebih gencar untuk layanan pesan antar. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, karena masih lesunya daya beli masyarakat, kita harus melakukan gebrakan-gebrakan atau promosi-promosi untuk produk yang kita jual. Bisa memberikan diskon atau paket-paket penjualan. Misalnya kita combine antara penjualan nasi dengan penjualan minuman dan memberikan diskon-diskon harga khusus untuk hari-hari tertentu. Nah, biasanya itu akan mendongkrak daya beli dari masyarakat karena dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya. Dengan adanya diskon ini, maka diharapkan terjadi perputaran keuangan yang ada di dalam UMKM tersebut, dibanding harus dengan kekeh dengan harga yang lama, sedangkan penjualannya tidak bergerak. Lalu yang ketiga, kita harus melakukan evaluasi harga dan memperhatikan kompetisi. Nah, di sini banyak yang harus diperhatikan ya untuk harga dan kompetisi. Salah satunya adalah munculnya tren group buying, bentuk potongan harga, paket hemat, paket grosir dengan harga lebih murah dibandingkan dengan penjualan retail. Nah, ini sangat menarik bagi konsumen untuk memilih produk kita. Lalu, evaluasi terhadap kompetitor. Kita harus mengetahui di mana posisi kompetitor kita agar mengetahui di mana posisi tawar produk kita di pasaran pada saat ini. Yang keempat adalah fokus penjualan di saluran online. Yang pertama, kita melakukan transaksi virtual menggunakan beragam perangkat teknologi. Lalu konsumen sudah tidak awam lagi dengan belanja online. Peluang dan perubahan perilaku konsumen dengan mengalihkan fokus penjualan ke saluran online di website, media sosial, dan e-commerce. Pada saat ini kita bisa perhatikan tingkat transaksi di marketplace itu sangat tinggi, di Shopee, di website-website itu sangat-sangat tinggi. Jadi memang sudah harus beralih dari penjualan konvensional ke penjualan secara online. Lalu yang berikutnya adalah jangan abaikan distributor. Nah, distributor ini kita perlu perhatikan dengan memberikan insentif kepada distributor atau reseller agar perputaran barang itu berjalan dengan lancar. Ya, kita harus memperhatikan reseller karena ini salah satu yang dapat menggerakkan usaha kita. Apa yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan insentif berupa keringanan pembayaran, keringanan pengembalian produk, diskon produk, dan memberikan penghargaan lebih kepada distributor yang bekerja dengan lebih baik. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan itu dapat berguna dan dapat menunjang keberlangsungan dari UMKM atau bisnis-bisnis yang kita sedang jalankan pada saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.